Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Perkenalkan, saya Angga Khorusidi. Di sini saya dari kelompok 2, kelompok diferensial fungsi komposisi. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai diferensial komposisi yang mana teorema tadi sudah dijelaskan kepada teman kami dan sudah di-share PPT-nya kepada teman-teman. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke masuk contoh soalnya. Ya, misalkan di sini ada soal yaitu tentukan dz per dx, dz per dz, dz per dt dari z sama dengan x per z, di mana x itu sama dengan eksponen pangkat t dan z sama dengan ln t. Ya, langkah pertama kita akan menentukan dz-nya dulu dengan rumus yaitu diferensial total yang sudah dijelaskan kelompok minggu kemarin, ya, yaitu dz sama dengan dz per dx dikali dx ditambah dz per dy dikali dy. Nah, yang pertama kita cari dulu turunan dari dz per dx-nya, yaitu turunan z terhadap x. Jadi yang diturunkan itu x-nya saja. X dikali z min 1 ini saya rubah dari pecahan x per z tadi. Kemudian turunan dari x itu sendiri kan 1. Kemudian x dikali pangkat 0, maka hasilnya itu 0. Jadi hasilnya 1. Kemudian saya kembalikan ke pangkat biasa, jadinya 1 per z. Kemudian yang kedua yaitu mencari turunan dz per dz-nya, yaitu turunan z terhadap z. Maka yang diturunkan itu adalah z-nya gantian. Ini sama seperti tadi, saya rubah menjadi variabel pecahan biasa, enggak seperti pecahan. Kemudian x dikali min 1 z, yaitu karena turunan dari z itu kan min 1 ditaruh depan, kemudian pangkatnya itu ditambah min 1, sama dengan x dikali min 2 dikali x dikali min z pangkat min 2. Maka kalau kita rubah jadi pecahan, hasilnya min x per z kuadrat. Kemudian kita masukkan persamaan tadi ke dalam jawaban. Maka hasilnya 1 per z dikali dx ditambah min x per z kuadrat dz sama dengan, kita masukkan tadi z-nya tadi kan sama dengan ln t, maka 1 per ln t dx dikurangi x min per ln t pangkat 2 dz. Seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman kita akan mencari dz per dx-nya dengan rumus diferensial fungsi komposisi itu sendiri, yaitu dz per dx itu sama dengan dot z per dot x dikali dx per dx ditambah dot z per dot z dikali dz per dx. Ya, untuk mencari dot z per dot x-nya itu sama seperti yang tadi, yaitu turunan x terhadap z. Turunan x terhadap z itu sendiri adalah 1 per z. Kemudian kita kali dengan turunan dx per dx, yaitu turunan x terhadap x itu sendiri. Jadi turunan ini terhadap ini sendiri, yaitu hasilnya 1. Kemudian kita tambah dengan dot z per dot z, itu sama seperti yang tadi, turunan z terhadap z, yakni min x per z pangkat 2. Kemudian dikali dz per dx, itu kan belum ada variabel pembantu, maka kita butuhkan variabel pembantu yaitu dt per dt. Variabel kenapa dt? Karena ini di mana x-nya itu kan sama dengan eksponen pangkat t dan y ini sama dengan ln t karena variabelnya itu t. Kemudian kita masukkan y-nya tadi. Y-nya tadi kan sama dengan ln t, maka 1 per ln t dikurangi x-nya tadi kita masukkan, yaitu eksponen pangkat t, yaitu eksponen pangkat t per y-nya tadi sama juga ln t, pangkatnya itu kuadrat, maka kita taruh sini kuadratnya, dikali
perkalian silang dari ini tadi, dz per dt per dx per dt ya. Kemudian sama seperti tadi, ini 1 per lente min eksponen pangkat t per lente kuadrat, kita kalikan, kita cari turunan dari dz per dt, yaitu dz per dt ya, turunannya lente itu sama dengan t itu sendiri. Jadi kita cari turunan dari t ini ya. Kalau kita turunkan maka hasilnya 1 per t. Kita masukkan 1 per t per dx per dt, yaitu turunan dx per dt turunan t terhadap x itu sama dengan eksponen t itu sama dengan eksponen t. Kemudian kita masukkan sama dengan eksponen t. Selanjutnya 1 per lente kurangi eksponen t per lente kuadrat, kita pisah ini, jadi dikali 1 per t dikali 1 per eksponen t. Nah, karena di sini ada yang sama, yaitu eksponen t dan min eksponen t, kita coret, kita boleh coret, seret, maka hasilnya 0, 0. Nah, di sini yang tersisa adalah 1 per lente dikurangi 1 per t dalam kurung lente pangkat 2 ya. Karena ini persamaannya belum sama, untuk menyamakan ini sama dengan lente kuadrat, maka kita kalikan lente, maka hasilnya t lente min 1 per t lente pangkat 2, seperti itu ya. Yang terakhir, kita di sini akan mencari nilai dari dz per dz nya, yaitu dengan rumus dot z per dot x dikali dx per dz ditambah dot z per dot y dikali dz per dz ya. Di sini yang pertama kita cari adalah nilai dari turunan dot z per dot x, yaitu turunan x terhadap z. Nah, yang kita turunkan di sini adalah x-nya sama seperti tadi, maka hasilnya adalah 1 per z dikali dx per dz-nya. Nah, untuk mencari dx per dz-nya ini kita butuh variabel pembantu, yaitu dt per dt. Yang hasilnya adalah kita kalikan silang dx per dt per dz per dt. Nah, di sini turunan t terhadap x sama dengan eksponen t, dan turunan t terhadap y itu sendiri adalah 1 per t. Maka tinggal dimasukkan saja, jadinya eksponen t, eksponen pangkat t per 1 per t. Kemudian ditambah dot z per dot z, turunan z terhadap z-nya tadi. Seperti cara yang tadi, maka hasilnya adalah min x per z kuadrat. Nah, dikalikan dengan turunan z terhadap y itu sendiri, yaitu y sama dengan 1. Kemudian tinggal kita masukkan hasil itu, kita eliminasi, kemudian kita masukkan z-nya tadi lente, jadi 1 per lente dikali eksponen t dikali t, kemudian min x-nya tadi eksponen t, maka kita masukkan jadi eksponen t per y-nya tadi lente, yaitu lente kuadrat, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1 per lente dikali eksponen t dikali t min eksponen t per lente kuadrat. Contoh lainnya, misalkan kita disuruh menentukan nilai dari dz per dr dan dz per ds dari suatu akar persamaan z sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat, di mana x sama dengan 2r plus s dan y sama dengan r min 2s. Ya, ini sama seperti teorema 2 fungsi diferensial fungsi komposisi. Teman-teman bisa lihat di PPT. Ya, yang pertama kita akan mencari nilai dari dz per dr-nya dengan rumus dot z per dot x dikali dx per dr ditambah dot z per dot z dikali dz per dr. Ya, kita cari pertama adalah turunan dari dot z per dot x, yaitu turunan x terhadap z-nya tadi, yaitu x kuadrat plus xy plus y kuadrat, maka hasilnya adalah 2x plus y. Kenapa 2x plus y? Karena yang kita turunkan hanya x-nya saja. Kemudian yang kedua kita cari yaitu turunan dari
dx per dr, yaitu turunan r terhadap x. Ya, yang kita turunkan hanya r-nya, maka 2r plus s itu sama dengan 2. Kemudian kita cari turunan dari dot z per dot z-nya, yaitu turunan z terhadap z-nya sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Itu kalau kita turunkan hasilnya adalah x plus 2y. Kenapa? Karena yang kita turunkan hanya y-nya saja. Kemudian dikali dz per dr, yaitu turunan r terhadap z sama dengan r min 2s. Itu kalau kita turunkan r-nya itu jadi 1. Kita masukkan ke dalam akar persamaan, yaitu jadinya 2x plus y dikali 2 ditambah x plus 2z dikali 1. Nah, di sini kita lakukan perkalian pelangi. 2 dikali 2x hasilnya 4x, kemudian y dikali 2 maka hasilnya 2z, ditambah 1 dikali x hasilnya x, dan 1 dikali 2z sama dengan 2z. Nah, di sini kan bisa kita tambahkan, bisa kita gabungkan x dengan x dan y sama dengan y, maka hasilnya adalah 5x plus 4y. Kemudian dari itu kita masukkan nilai x-nya tadi, yaitu 2r plus s, maka kita kalikan sama tadi, dan kita masukkan juga nilai y-nya tadi, yaitu r min 2s. Kemudian hasilnya adalah 5 2r plus s ditambah 4 dikali r min 2s. Nah, ini sama, kita kalikan pelangi juga, maka hasilnya adalah 2 dikali 5 10r, 5 kali s sama dengan 5s, kemudian 4 dikali r hasilnya 4r, dan 4 dikali min 2s sama dengan min 8s. Maka hasilnya kita bisa kita samakan, yaitu r dengan r dan s dengan s, maka hasilnya adalah 14r min 3s. Seperti itu. Ya, setelah tadi kita sudah mencari nilai dari dz per dr-nya, kemudian di sini kita akan mencari nilai dari dz per ds-nya. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu dot z per dot x dikali dx per ds ditambah dot z per dot z dikali dz per ds. Yang diganti cuma hanya hurufnya saja. Seperti itu. Kemudian kita cari dulu turunan dot z per dot x-nya tadi, yaitu turunan x terhadap z, yaitu 2x plus y. Kemudian kita kali dengan turunan dari dx per ds-nya, turunan s terhadap x-nya. Yang kita turunkan hanya s-nya saja, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah dot z per dot z-nya, yaitu turunan z terhadap z-nya, yaitu x plus 2z. Kemudian kita cari dikali dz per ds-nya, yaitu turunan s terhadap y. Yang kita turunkan sama seperti s-nya saja, jadi min 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan, jadi 2x plus y dikali 1 ditambah x plus 2y dikali min 2. Kita kalikan silang, kita kalikan pelangi seperti tadi. 1 dikali 2x sama dengan 2x, 1 dikali y sama dengan plus y, kemudian min 2 dikali x sama dengan 2x, kemudian min 2 dikali 2y, maka hasilnya 4y. Nah, di sini kan ada 2x dan min 2x, kalau kita kurangkan hasilnya 0. Kemudian min 4y kita tambah z, maka hasilnya adalah min 3y. Kemudian kita masukkan nilai y-nya tadi, yaitu r min 2s. Nah, jadi kan min 3 dikali r min 2s. Kita kalikan pelangi seperti tadi, maka hasilnya adalah min 3r plus 6s. Seperti itu. Ya, contoh terakhir, misalkan kita disuruh menentukan 3 turunan atau 3 variabel langsung, yaitu turunan dari du per d rho, kemudian du per d beta, dan du per d theta, di mana akar persamaan u-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat plus 2z kuadrat, di mana x sama dengan rho sin beta cos theta, dan z sama dengan rho sin beta sin theta, dan z sama dengan rho cos beta.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita gunakan teorema 3 diferensial fungsi komposisi, yaitu rumusnya du per dp sama dengan dot u per dot x dikali du per d rho plus dot x dot u per dot z dikali dz per d rho plus dot u per dot z dikali dz per d rho. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai dari dot u per dot x nya, yaitu turunan x terhadap u. Yang kita turunkan x nya saja dari persamaan x kuadrat plus 2z kuadrat plus 2z kuadrat, yaitu turunan dari x kuadrat sendiri yaitu 2x. Kemudian kita cari du per d rho nya, yaitu turunan dari x p terhadap rho terhadap x, yaitu rho sin beta cos theta, yaitu kita turunkan jadinya sin beta cos theta. Kemudian kita cari turunan dari d dot u per dot z nya, yaitu turunan dari z itu sendiri, yaitu dari persamaan x kuadrat plus 2z kuadrat plus 2z kuadrat, yaitu 4z. Kemudian kita cari dz per d rho nya, yaitu sama seperti yang atas, p sin beta rho sin beta ini kita turunkan jadi sin beta. Kemudian kita cari dot u per dot z nya, yaitu turunan z terhadap u nya, yakni 4z. Kemudian kita cari dz nya per dp nya, d rho nya, yaitu turunan dari rho kepada z nya dari persamaan 4 cos beta, yaitu cos beta. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Maka hasilnya adalah 2x dikali sin beta cos theta ditambah 4z dikali sin beta cos sin theta ditambah 4z dikali cos beta. Maka kita perkaliankan silang, hasilnya adalah 2x sin beta cos theta plus 4z sin beta sin theta dan 4z cos beta. Seperti itu. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya banyak tutur kata yang salah, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memahamkan teman-teman. Terima kasih.